Mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermula mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, ittiba', yatba'u mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu judulnya nih. Sekarang masuk kepada judulnya, langsung mutaba'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jama'a Allahu al-khayra kullahu fi baitin, dan sungguh telah mengumpulkan Allah akan suatu kebaikan, dan sungguh telah mengumpulkan, menghimpunkan Allah akan suatu kebaikan, kan kebaikan kullahu, seluruhnya. Di mana Allah kumpulkan kebaikan-kebaikan itu seluruhnya? Fi baitin, di rumah. Suruh lockdown itu. Di rumah. Fi baitin, di rumah. Wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Allah akan kuncinya kebaikan itu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qanaati, dengan bersifat qanaah, qanaah ni wadon merasa cukup. Bima razaqakallahu ta'ala, dengan apa yang telah direzekikan akan dikau oleh Allah. Bima, dengan apa? Rezeki yang direzekikan akan dikau Allah, oleh Allah. Ya, salah satunya ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazuhdi, dan bersikap zuhud. Tadi garis bawakan qanaah, merasa cukup. Kemudian zuhud, meninggalkan cinta dunia. Wa taqalluli minad dunya, dan sedikit daripada dunia. Oke. Satu, qanaah. Kedua, zuhud. Yang ketiga, qalil taqalluli minad dunia. Artinya sedikit saja, qalil, daripada dunia. Tiga. Wa tarku ma la ya'ni, dan meninggalkan barang yang tidak ada artinya, yang tak berguna, yang tidak ada artinya, yang sia-sia. Wa tarku, dan meninggalkan tidak, yakni yang tidak ada manfaat, tidak ada guna, yang tidak ada baik baginya, yang sia-sia, Apa yang ditinggalkan daripada yang sia-sia itu? Min qaulin, daripada perkataan. Perkataan itu kan salah satu daripada kebaikan. Wa fi'lin, dan perbuatan. Dan meninggalkan daripada perbuatan. Perkataan yang sia-sia, yang enggak ada manfaat, tinggalkan. Perbuatan yang sia-sia, ada manfaat, tinggalkan. Maka ini salah satu daripada, yaitu kunci untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah. Jelas ya? Pakai judulnya mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah. Allah kumpulkan itu semua kebaikan-kebaikan di rumah seseorang. Di rumah itu udah banyak kebaikan. Di rumah itu kebaikan. Ini tamsilan aja nih. Di rumah itu banyak kebaikan. Maka jangan dikatakan di luar kebaikan, di rumah aja banyak kebaikan. Menyiapkan seluruhnya perkara-perkara di rumah tangga itu baik. Ibadah di rumah baik, ya. Kemudian mempersiapkan, membantu keluarga itu baik-baik. Jadi serumah itu ada kebaikannya. Baca Al-Quran baik, ya. Semua baik. Wa ja'ala miftahu, dan menjadikan Allah itu kuncinya ini, kunci untuk mencari kebaikan pintu rumah ini,
Apa dia ada? Kuncinya untuk mencari kebaikan, mutaba'ah Nabi SAW, yaitu mengikuti Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad SAW? Fatabi'anhu, maka si tabi tadi, orang yang mengikuti tadi, dia harus dengan bersikap qanaah, merasa cukup. Kalau Allah berikan dia rezeki tetap sekian, maka qanaah. Jangan harus dipaksa. Kalau dia tidak bersikap qanaah, berarti dia tidak mengikuti Nabi SAW. Kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan bagianku. Jelas ini? Satu, bersifat qanaah. Jadi kalau kita sekarang ini, saat ini sudah seperti ini, udahlah kita qanaah aja lah. Apa yang Allah berikan rezeki, itulah dia. Dipaksa kali, dicari-cari, kan? Itulah apa yang diberikan Allah rezeki, itulah dia. Bima razaqallahu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah rezeki. Satu, ini mutanah. Ini jalan untuk mengikuti Nabi, kita harus qanaah. Kita harus belajar nih semua untuk qanaah. Yang kedua, zuhud. Zuhud. Apa makna daripada zuhud? Zuhud itu tidak cinta dunia terlebihan. Dia ambil hartanya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah dia cinta kepada dunia melebihi, lawan daripada zuhud, hubbud dunia. Hubbud dunia. Hubbud dunia, dia cinta dunia. Maka lawannya zuhud. Bagi seorang yang dia itu ingin dekat dia kepada Allah, jalan menuju Allah, maka dia harus bersifat zuhud. Zuhud itu bagaimana? Apakah zuhud ini harus pakaian putih, pakaian jubah, baju compang-camping, atau bukan? Zuhud itu tidak identik satu pakaian. Zuhud itu tidak identik harus dicat jenggotnya, rambutnya, apa compang-camping, kalau dapat bawa koyak-koyak, bukan. Makna zuhud itu dia tidak meletakkan dunia di dalam hatinya. Walaupun dia mencari itu dunia, tapi dunia itu bukan jalan untuk satu tujuan. Dunia itu dijadikannya adalah untuk di akhirat. Dia bekerja, tapi hasilnya itu dia untuk sedekah, untuk menyelamatkan dia, tabungan dia di akhirat. Ini makna zuhud ini. Paham Pak Purwo kan? Ya, zuhud ini salah satu daripada untuk mengikuti Nabi. Nabi saja coba, Nabi saja itu rumah beliau satu badan tepas. Zuhud Nabi. Nabi biasa-biasa saja, tidak kaya. Walaupun ditawarkan kekayaan sekalipun, Nabi biasa. Zuhud. Sayyidina Umar bin Khattab, orangnya zuhud. Sampai-sampai beliau tidur di tengah jalan saja, orang tak menyangka beliau itu adalah khalifah. Zuhud. Kalau ingin dekat kepada Allah, kita harus bersifat zuhud. Imam An-Nawawi di samping wara' juga zuhud. Tidak begitu mengharapkan kekayaan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena kekayaan itu dapat mengkeraskan hati. Itu zuhud yang kedua, ikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, wataqallilu fit dunia, yaitu daripada sedikit dunia, ambil aja sedikit itu, bagianmu itu. Nah, sekedar mencari yang halal, sekedar mencari untuk keluarga, sekedar untuk beribadah. Ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, untuk kuat ibadah. Ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, untuk menuntut ilmu. Ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, untuk bersedekah. Maka secukupnya, bukan ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah, satu goni, karena tadi udah wirid, ya goni. Turunkan satu goni gitu, uang. Jadi ini jadi artinya kalau dapat dia betul-betul dia mengambil dunia itu hanya sedikit sementara saja. Kemudian watarku ma la ya'ni, dan meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Jadi baik dari perkataan, baik daripada perbuatan yang sia-sia. Nah, kalaulah demikian itu kata Syekh Ibn Athaillah, ya, kalau demikian itu dia lakukan kata Syekh Ibn Athaillah, maka dijawabnya. Lihat, perhatikan. Faman futihalahu, maka barang siapa futihah, dibukakan lahu, baginya siapa tadi? Dajjal. Maka barang siapa, kemana lari dia? Jawab terakhir dicatat itu. Faman futihalahu,
maka barang siapa dibukakan baginya. Baginya siapa? Waduh. Oh, udah Jul. Bagi siapa? Bagi siapa? Faman futiha lahu, maka barang siapa dibukakan ia baginya. Baginya seseorang mana? Bagi yang seseorang tak yang mengikuti kata Nabi. Babal mutaba'ati, akan pintu mutaba'ah, akan pintu mutaba'ah. Fadzalika dalilu ala mahabbatillah lahu. Luar biasa nih. Saya merinding loh. Kalau dia lakukan itu, dia lakukan demikian tadi, qanaah, zuhud, taqallul min dunya, tarku ma la ya'ni min fi'lin wa aqwalin, dia lakukan itu, maka Allah bukakan pintu mutaba'ah, pintu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fadzalika, maka demikian itu dalil satu sinyal, petunjuk, satu sinyal ala mahabbatillah ta'ala. Jelas? Mahabbah tu? Masih nulis. Pak Mura tu? Kira-kira apa? Kira-kira? Saya ulang. Siapa saja yang melakukan daripada ikut Nabi Muhammad SAW dan dia buka kuncinya kebaikan tadi itu dengan mengikuti Nabi dengan bersifat al-qanaah tadi, sifat qanaah, merasa cukup, dan dia lakukan dengan zuhud, dan dia lakukan daripada mengambil dunia hanya secuil, a little bit, taqallil, kemudian dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat, yang sia-sia, faman futiha lahu, maka siapa saja tak kenal tadi ini, man tadi itu enggak kenal. Ada yang man itu baik tua, baik muda, baik kaya, baik dia itu miskin, baik dia itu orang-orang yang dermawan maupun orang yang orang-orang yang tidak dekat kepada Allah, tapi dia lakukan itu babal mutaba'ati, maka dibukakan pintu mutaba'ah tadi. Dibuka kan? Karena pintu ini dalam ini rumah ini kebaikan semua. Ya? Faham? Dah. Lanjut Syekh Ibn Athaillah, fadzalika, maka demikian itu dalil, ada sinyal menunjukkan ala mahabbatillahi ta'ala, ala mahabbatillahi lahu, menunjukkan bahwasannya atas engkau ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala baginya. Jelas, mahabbah, cinta. Kalau orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mahabbah. Fadzalika dalilun ala mahabbatillahi lahu, bagi orang yang demikian dia betul-betul serius dia, maka Allah letakkan di dalam hatinya mahabbah, cinta kepada Allah. Mahabbah, hubbu, habbah, habibi, mahabbah, suatu kecintaan yang bersangatan. Kalau dia habib, habib, hubbi, ya, habbatan, mahabbatan, dia menambahkan daripada tamrabuto, sangat-sangat mendalam cintanya. Jadi tak tahu dibilangkan cinta apa, mahabbahnya sangat cinta. Jadi ada orang yang mengikuti Nabi, ada orang yang cinta kepada Allah, tapi dengan Nabi dia tidak cinta, itu tidak. Maka orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, dan amalan apa saja, dan warisan-warisan Nabi, maka itu telah ada mahabbah dia. Kalau orang yang mengikuti pengajian ini, dia menuntut ilmu, itu menandakan dia ada mahabbah itu. Jadi kalau orang yang selalu dia menuntutnya ilmu, tapi tidak ada sedikit dia dari ilmu yang dia dapat ini dalam hatinya, itu tanda mahabbahnya tak ada. Kebencian yang ada. Ya kan? Kenapa dia tidak bisa? Maka ini sesuai dengan Allah katakan. Lihat, perhatikan dalam Al-Quran. Nanti cek surat Ali Imran ayat 31 ni ya. Surat Ali Imran ayat 31. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 31, ini dalam ayat ini. Apa dia? Qul in kuntum tuhibbuna Allah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, perhatikan. Qul. Ya. Katakanlah ya Muhammad. Qul ini perhatikan. Ya Muhammad, katakan Muhammad. Ya Allah, apa yang harus kukatakan ya Allah? In kuntum tuhibbunallah. Jikalau ada orang yang serius betul-betul mereka itu mencintai Allah, bahasa kita seperti kita kalau ada orang yang benar-benar serius dia mencintai Allah dia. In kuntum, dalam kaedahnya seperti in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar serius mencintai akan Allah, fattabi'uni. Ada huruf fa di situ. Fa itu ada menerangkan bahwasanya fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Allah melalui dari Nabi Muhammad. Bilang sama mereka. Jika dia mencintai Allah dengan betul-betul benar, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada mereka. Yuhibb, niscaya mencintai akan kamu oleh Allah. Bahasa kita, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan cinta. Di samping Allah cinta kepada orang yang mencintai ku itu dalam kurung siapa? Nabi kan? Ku itu dalam kurung siapa? Nabi. Siapa saja mencintai engkau ya, siapa saja mengikuti engkau ya Muhammad, maka aku akan cinta kepada mereka. Lanjut ayatnya, ayat masih dalam sama. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah juga mengampuni dosa-dosa mereka. Ya ada itu, bukan hanya Allah cinta, tetapi dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dicintai. Makanya kita di situ untuk mendapatkan mahabbah Allah, maka cintai Nabi, perbanyak salawat Nabi. Karena kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, itu adalah syafaat Nabi. Kalau Nabi, yang bisa dapat memberikan syafaat, pertama Nabi, yang kedua aulia, yang ketiga para ulama. Jadi ulama itu dapat memberikan syafaat. Lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, lihat dalam kitab Sirajus Salikin, yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya wal awliya wal ulama. Jadi oleh karena itu mencintai Nabi. Oh, saya cinta Nabi, saya enggak cinta ulama. Bukankah ulama itu pewaris Nabi? Kalau ada orang yang benci kepada ulama, maka berarti sama arti dia telah membenci warisan Nabi. Di kampung ada warisan, ada tanah, ada ini. Kalau warisan itu diambil oleh orang, pasti marah. Kalau warisan itu disakiti, pasti marah. Anak kita sajalah, itu warisan kan? Dipukul orang, ditempeleng orang, dihina orang, dicaci orang, pasti kita marah. Begitu juga Nabi. Nabi punya warisan, itu para ulama. Kalau Nabi mempunyai warisan, itu para ulama. Ulama itu disakiti, maka dia bahwasannya dia telah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mengikuti orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka ketika orang itu sulit untuk mencapai, untuk cinta kepada Nabi, setidak-tidaknya dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan dia salawat Nabi. Makanya di dalam kitab Kifayatul Adkiya fi Hidayatul Azkiya yang dikarang oleh Syekh daripada Zainuddin Al-Malibar, dalam muqaddimah kitab beliau, bahwasannya orang yang andai kata mereka itu tahu bahwasannya mereka itu mendapat pahala, mereka itu dapat membaca selawat setiap saat. Kenapa? Saking harumnya membaca selawat itu Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu apa dia? Harum. Nabi itu harum. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapatkan keharuman itu tadi. Mendapatkan keharuman. Nah, jadi kalau ada orang yang dalam satu halaqah
dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti bau busuk tuh orang. Bau busuk. Satu halaqah tidak menyebutkan Nabi Muhammad SAW dan dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu bau busuk. Makanya Nabi itu wangi, lebih harum daripada minyak kasturi. Makanya banyak selawat kepada Nabi Muhammad, banyak selawat. Ini salah satu. Engkau benar-benar kuntum itu artinya benar-benar serius. Kamu serius, jangan setengah-setengah. Hanya cinta Allah saja. Muhammad itu kan makhluk, nggak perlu saya cinta. Tidak. Siapa yang ikut engkau Muhammad, berarti aku akan mencintainya, kata Allah. Bukan itu saja, akan kuberikan ampunan akan datang. Nah, luar biasa. Maka oleh karena itu, ini kita dalamkan betul-betul tentang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang melihat daripada ini tentang masalah mengikuti baginda Rasulullah, cepat kita, berarti ini ada mahabbah. Ketika diajak dia untuk diajak suatu kebaikan, amalan-amalan para nabi, amalan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh para ulama, tidak dia lakukan, something wrong lagi ada dalam hatinya. Berarti dia tidak ada mahabbah, tidak ada mahabbah. Kan? Tidak ada mahabbah. Dia duduk dalam majelis, padahal kita tidak menyinggung, padahal kita tidak ada apa-apa, tapi dia benci dalam majelis ini. Berarti dia tidak ada mahabbah kepada Allah. Dia tidak ada mahabbah. Nah, jadi oleh karena itu kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan hanya untuk berqanaah. Hanya ini yang kita bisa. Nah, setidak-tidaknya kita berusaha. Setidak-tidaknya mencintai orang yang bersifat qanaah. Mencintai orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Mencintai orang-orang selalu bertawasul. Mencintai orang-orang yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada berikutnya nanti insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.